Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winnie Laila Zahra dengan NIM 2021 53082, kelas B Prodi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem manajemen informasi. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah seputar apa sih itu sistem informasi, apa pengertian dari sistem informasi manajemen, apa saja karakteristik sistem informasi manajemen, apa saja komponen dari sistem informasi manajemen, apa tujuan sistem informasi manajemen, ada berapa jenis sistem informasi manajemen, output yang dihasilkan sistem informasi manajemen, dan apa manfaat dari sistem informasi manajemen. Oke, langsung saja. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang pengenalan sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi terorganisir dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Oke, bisa dilihat ini sistem informasi itu mencakup dari organisasi, yaitu terdiri dari orang-orang, teknologi itu dari hardware, software, communication network, dan manajemennya itu dari sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Kayak pengolahannya. Oke, lanjut. Jenis-jenis dari sistem informasi. Jenis-jenis dari sistem informasi ini dapat digambarkan sebagai segitiga tiga tingkatan. Oke, di tingkatan paling atas ini terdapat dukungan manajemen yang terdiri dari sistem informasi eksekutif, sistem informasi pendukung keputusan, dan sistem informasi pelaporan manajemen. Pada tingkatan yang tengah ini, terdapat dukungan kerja pengetahuan yang terdiri dari sistem informasi bisnis, maksudnya sistem kecerdasan bisnis, kemudian sistem informasi kantor, dan yang terakhir, sistem manajemen pengetahuan. Dan di tingkatan yang paling akhir ini, yang paling bawah, terdapat dukungan operasional yang terdiri dari sistem pemrosesan transaksi. Definisi sistem informasi manajemen adalah sistem yang didasarkan dengan database yang berkembang untuk tujuan memberikan informasi kepada orang-orang dalam organisasi. Sistem informasi manajemen berbeda dari sistem informasi biasa karena digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan dalam kegiatan operasional dalam organisasi. Sistem informasi manajemen melibatkan tiga sumber daya utama, yaitu teknologi, informasi, dan orang-orang atau manusia. Sistem informasi manajemen dianggap sebagai bagian dari keseluruhan prosedur pengendalian internal dalam bisnis yang mencakup penerapan orang, dokumen, teknologi, dan prosedur yang digunakan oleh akuntan manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti penetapan biaya produk, pelayanan, atau bisnis. Strategi luas. Peran sistem informasi manajemen antara lain. Peran sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi dapat dibandingkan dengan peran jantung dalam tubuh, yang dimana informasinya adalah darah dan sistem informasinya adalah jantung.
Di dalam tubuh, jantung berperan untuk menyuplai darah murni ke seluruh elemen tubuh termasuk otak. Sistem informasi manajemen juga memainkan peran yang sama persis dalam organisasi. Sistem memastikan bahwa data yang sesuai dikumpulkan dari berbagai sumber, diproses, dan dikirim lebih lanjut ke semua tujuan yang membutuhkan. Sistem ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi individu, sekelompok individu, fungsionaris manajemen, manajer, dan manajemen puncak. Sistem informasi manajemen memenuhi beragam kebutuhan melalui berbagai sistem seperti sistem query, sistem analisis, sistem pemodelan, dan sistem pendukung keputusan. Sistem informasi manajemen dapat membantu dalam perencanaan strategis, pengendalian manajemen, pengendalian operasional, dan pemrosesan transaksi. Berikut adalah beberapa karakteristik dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, berorientasi manajemen atau manajemen oriented, yaitu tujuan dasar dari sistem informasi manajemen adalah untuk memberikan dukungan informasi kepada manajemen dalam organisasi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, manajemen diarahkan. Maksudnya adalah ketika sistem informasi manajemen berorientasi pada manajemen, itu harus diarahkan oleh manajemen, karena manajemenlah yang memberitahu kebutuhan dan persyaratan mereka secara lebih efektif daripada orang lain. Yang ketiga, terintegrasi. Ini berarti pandangan yang komprehensif atau lengkap dari semua subsistem dalam organisasi suatu perusahaan. Yang keempat adalah aliran data umum. Integrasi subsistem yang berbeda akan mengarah pada aliran data umum yang selanjutnya akan membantu menghindari duplikasi dan redundasi dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data. Yang kelima, terdapat elemen perencanaan berat. Persiapan sistem informasi manajemen bukanlah latihan 1 atau 2 hari. Biasanya memakan waktu 3-5 tahun dan terkadang lebih lama. Yang keenam, konsep subsistem. Ketika suatu masalah dilihat dalam 2 subbagian, maka solusi yang lebih baik untuk masalah itu adalah mungkin. Yang ketujuh, basis data umum. Ini adalah fitur dasar sistem informasi manajemen untuk mencapai tujuan penggunaan sistem informasi manajemen dalam organisasi bisnis. Yang kedelapan ada komputerisasi, yaitu sistem informasi manajemen dapat digunakan tanpa komputer. Tetapi penggunaan komputer dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem. Yang kesembilan, ramah pengguna atau fleksibilitas. Sistem informasi manajemen harus fleksibel. Yang ke-10, yang terakhir yaitu informasi sebagai sumber daya. Informasi adalah bahan utama dari setiap sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen juga mempunyai beberapa fitur, di antaranya ketepatan waktu, akurasi yang lebih akurat, konsisten, kelengkapan, dan relevansi. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, harap koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.